See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga desa Sukawedi. Balik lagi di Mencekam, menceritakan email kamu. Kali ini aku balik lagi di studio kesayangan kita. Kalau di komen ada yang bilang kesayangan lu aja kali gitu. Ya udahlah ya, gak usah emotion. Oke, untuk kali ini aku akan membacakan cerita dari salah seorang warga desa Sukawedi yang dia ini bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit. Ini cerita terjadi pas COVID kemarin, jadi sekitar 2 tahun yang lalu kali ya. Oke, langsung aja, ini dia Mencekam. Saya bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit yang ada di Sumatera. Sudah hampir 6 tahun saya bekerja di sana. Dinas siang dan dinas malam silih berganti. Saya lalui setiap minggu. Pada suatu hari, waktu itu masih musim-musimnya corona kan. Saya dipindahkan tugas ke ruang isolasi. Dan pada hari pertama dinas di ruang isolasi, yaitu besoknya saya langsung mendapat jadwal dinas malam. Saya sendiri sebenarnya tidak keberatan selagi nggak ditugaskan di kamar mayat gitu. Seperti biasa, jika mendapat jadwal dinas malam, saya akan berangkat ke rumah sakit yang berjarak 25 menit naik motor itu pada sore hari. Agar sebelum mulai kerja, saya bisa ngopi dulu dengan kawan-kawan. Saya tiba di rumah sakit pukul 5:30 sore. Setelah memarkir motor, saya langsung menuju kantin. Sesampainya di kantin, kawan-kawan saya sudah ngumpul, sekitar 3 orang lah, yang tentu saja udah memesan kopi. Kopi hitam pak, gulanya dikit. Sehabis memesan kopi, saya ikut bergabung dengan obrolan mereka, yang ternyata sedang membahas sesuatu mengenai rumah sakit ini. Mereka bercerita bahwa ketiganya sama-sama pernah melihat sesosok yang muncul di ambang pintu ruangan dengan posisi selalu membelakangi. Setiap dinas, kamu melihatnya? Tanya aku penasaran dengan bulu kuduk mulai merinding. Enggak, tapi selama seminggu dinas di isolasi, aku melihatnya paling sedikit 2 kali. Beberapa perawat lain yang bertugas di sana juga bercerita hal yang sama. Sosok itu baru hilang ketika perawat yang bertugas denganku membuka pintu setelah kembali dari mengambil keperluan di ruangan. Aku menyela. Kalau dipikir-pikir, apa tujuannya muncul untuk memperlihatkan diri dengan posisi membelakangi gitu loh. Darah saya langsung berdesir. Singkat cerita, setelah acara ngopi, kami pun bubar untuk pergi ke ruangan masing-masing. Farhan yang satu jadwal dengan saya datang terlambat. Awalnya saya kira dia tidak datang hari itu. Tapi untunglah akhirnya muncul. Udah deg-degan dong. Kedatangannya membuat saya sedikit lega gitu. Hingga sekitar pukul 10:30 malam, dinas malam saya berjalan lancar tanpa ada gangguan dari sosok yang dibicarakan teman-teman. Lalu Farhan menyeletuk, "Aku mau keluar sebentar ya." Dan aku pun mengiyakan. Farhan pun keluar. Bulu tengkukku kembali merinding karena tinggal aku saja bersama 2 orang pasien COVID. Perlahan terdengar suara angin menderu di luar ruangan saya. Udara pun tiba-tiba jadi dingin. Deru angin itu semakin kencang. Saya melihat kedua orang pasien. Mereka masih tertidur dengan pulas. Saya menoleh ke arah pintu. Tidak ada tanda-tanda Farhan datang.
Tidak biasanya mengambil perlengkapan membutuhkan waktu selama ini. Apa yang dilakukan Farhan sih? Begitu pikirku. Hawa malam semakin mencekam. Ditambah lagi cerita-cerita tentang sosok yang sering muncul di ruang isolasi ini dengan posisi membelakangi. Saya duduk menggulir ponsel untuk mengusir rasa takut. Di luar ruangan terdengar suara derap kaki berjalan dengan pelan. Saya mengira itu pastilah Farhan atau pengurus rumah sakit yang lain. Saya menunggu, tapi tidak ada Farhan yang membuka pintu. Dan suara dalam langkah kaki itu masih terus terdengar. Jika itu suara orang yang sedang lewat, tentu suara itu makin lama makin jauh. Namun suara derap langkah kaki ini tidak terdengar menjauh sedikit pun. Saya jadi berpikir bahwa saya pasti sedang dikerjai oleh Farhan atau oleh teman saya yang lain. Saya meletakkan ponsel di atas rak ruangan, lalu melangkah membuka pintu dan melongok ke kiri dan ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi kali ini ada juga rasa marah karena merasa dipermainkan. Tidak ada siapa-siapa. Di kejauhan pun tidak terlihat apa-apa. Saya langsung menutup pintu cepat-cepat, ingin kembali mengusir rasa takut dengan bermain ponsel. Baru sebentar saya menggulir, suara langkah kaki itu kembali terdengar. Saya takut, tapi kali ini ada juga rasa marah karena merasa dikerjain. Saya tidak menggubris dan terus saja menggulir ponsel. Tok, tok, tok. Saya kaget dan mengangkat kepala mendengar suara pintu diketok. Apakah itu petugas rumah sakit yang ada perlu ke sini? Tidak mungkin yang mengetuk pintu itu adalah Farhan. Jika Farhan, ia pasti langsung membuka saja kan? Tapi kenapa harus mengetuk pintu dulu? Saya bertanya-tanya dalam hati. Pintu telah saya buka dan kembali tidak ada siapa-siapa. Dengan perasaan takut bercampur marah, saya menutup pintu, berbalik, hendak duduk lagi dan tidak akan menggubris jika masih ada suara derap kaki ataupun suara pintu. Ah! Saya terperanjat sampai jatuh terduduk. Begitu tadi membalikkan badan, di depan saya telah berdiri sosok berperawakan seperti laki-laki dengan posisi membelakangi. Rambutnya pendek dan agak kusut. Ada bau busuk yang tercium di sekitarnya. Sosok laki-laki itu lebih tinggi sekitar 15 cm dari saya. Dan cara berdirinya agak bungkuk. Bajunya sobek-sobek di beberapa bagian. Siapa kamu? Pergi! Usir saya dengan nada penuh ketakutan. Saya melihat ke arah dua pasien ruangan ini. Mereka masih saja tertidur dan tidak ada yang terbangun karena teriakan saya. Sosok itu diam saja, mengangguk ataupun menggeleng pun tidak. Ia juga tidak berbalik, tetap membelakangi. Saya lekas berdoa lalu membaca ayat suci yang saya bisa, agar sosok berbau busuk ini pergi. Namun, seperti kata kawan saya ketika di kantin tadi, ia tidak pergi-pergi. Dia tetap di posisi yang sama. Saya ingin berteriak, membangunkan kedua pasien yang sedang tidur. Tapi anehnya, suara saya tidak keluar. Mau berdiri pun, lutut saya tidak kuat rasanya. Peluh dingin pun mengucur. Sosok itu mundur dengan perlahan, dengan kaki yang diseret ke belakang. Sehingga saya juga ikut mundur dan sampai bersandar di pintu. Pada saat itulah pintu terbuka dan saya yang tersungkur ke belakang disambut oleh Farhan. Ia tampak heran ketika saya menunjuk-nunjuk ke arah sosok berbau busuk yang sekarang sudah gak kelihatan lagi. "Ada apa?" tanya Farhan. Saya pun menceritakan semua pada Farhan. Ia ikut takut mendengar cerita saya. Ia pasti percaya
karena tidak mungkin saya sengaja mengarang cerita sampai rela ngesot di lantai. Sejak saat itu, siapa saja yang menjadi kawan dinas saya di ruangan itu akan membuat kesepakatan untuk tidak boleh pergi sendiri dan harus mempersiapkan segala keperluan sebelum dinas dimulai. Duh, serem banget ya. Ini tuh cerita yang sebenarnya gak terlalu serem sampai setannya tuh expose gitu ya. Cuman ini menurutku setannya unik gitu. Kenapa dia menghadap ke belakang gitu loh? Apakah dia tidak pede? Entahlah. Diudahnya terus banget. Ini lightingnya belum saya ganti teman-teman. Masih pakai senter. Halo senter. Kalau beli juga butuh waktu lama karena biasa di e-commerce gitu ya. Oke, ini menurutku cerita yang cukup menghibur untuk kebutuhan asupan horor ya. Karena mungkin dari beberapa teman-teman yang tugas menjadi tenaga medis pas COVID kemarin, respect, itu pasti banyak banget pengalaman-pengalaman yang sangat sangat mengherankan, sangat aneh atau bahkan horor gitu ya. Pasti banyak banget pengalaman selama 2 tahun itu gitu. Ini salut sih karena rela nggak pulang ke rumah, rela ya gimana ya, itu semacam pahlawan lah yang berperang. Bedanya di berperang melawan virus gitu. Oke, respect buat teman-teman yang bekerja sebagai tenaga kesehatan ya. Keren banget. Dan tanpa kalian we are nothing, nggak bakal selamat lah kasarannya ya. Oke, segitu aja. Ini udah mulai deres banget hujannya. Saya nggak tahu nih nanti pergi dari sini tuh gimana, nggak ada payung. Nanti telepon suamiku dulu biar dijemput pakai payung. Soalnya nggak ada siapa-siapa di sini. Aku bener-bener sendiri gitu. Gitulah. Mungkin dari teman-teman yang melihat 2 video kemarin, ini sama kemarin ya, mungkin ada yang melihat sesuatu gitu, bisa melihat atau merasakan gitu ya. Di sini ada apa-apa gitu, boleh komen di bawah. Semoga bisa menghibur dan terima kasih sudah selalu mendengarkan Yusuf Taisi, entah itu di YouTube atau di Spotify. Jangan lupa dengerin di Spotify. Ada 5 cerita dalam seminggu, itu cerita langsung dari narsumnya. Dan di YouTube itu cerita yang dibawain sama editor atau kadang juga mister. Cerita di YouTube itu justru malah dia dari warga desa Swabedi, dari kontributor juga, tapi berbentuk tulisan. Oke, segitu aja cerita kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.